Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Hairul Fatli Muhtar Lutfi M, Sarjana Farmasi Magister Biomed, selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 Fisioterapi B akan memaparkan hasil presentasi kami terkait produk yang mengacu pada kebutuhan dan tren di masyarakat atau pasar. Sebelumnya, kami dari kelompok 1 beranggotakan 5 orang. Yang pertama Gina Sabrina, yang kedua Andi Nahda Kanita, yang ketiga Tiara Azalia, yang keempat Naila Ummu Mufida, dan yang kelima saya sendiri Sri Handayani yang akan memandu presentasi pada kesempatan kali ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan ke pemateri pertama. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, untuk yang pertama kita bahas tentang ide. Adapun beberapa ide yang diperoleh kelompok kami, diantaranya Sri Handayani dengan ide produk makanan yakni jasuke, Tiara Azalia dengan ide produk makanan yakni makaroni, Naila Ummu Mufida dengan ide produk makanan yakni rice ball, Andi Nahda Kanita dengan ide produk makanan yakni roti ice cream, Gina Sabrina dengan ide produk makanan yakni puding. Ide yang kami eksekusi dari Naila Ummu Mufida dengan ide produk makanan yakni rice ball. Baik, materi selanjutnya yaitu kesimpulan dan alasan. Kesimpulan dari ide yang diambil. Rice ball sebagai produk yang laku di pasaran dipilih karena beberapa alasan strategis. Pertama yaitu harganya yang ditawarkan relatif lebih murah dibandingkan dengan harga kebanyakan produk lainnya, menjadikan lebih aksesibel dan menarik bagi konsumen. Selanjutnya, alasan pemilihan ide yang diambil yaitu rice ball adalah makanan yang praktis, cepat dan mudah untuk dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sibuk dan ingin makan yang enak namun tidak memerlukan waktu yang lama. Rice ball juga dapat dijual dengan harga yang relatif murah, menjadikannya lebih aksesibel bagi masyarakat yang memiliki anggaran terbatas. Selanjutnya saya kembalikan ke materi selanjutnya. Baik, selanjutnya itu ada bisnis modal kanvas. Yang pertama ada key partners. Untuk rice ball, key partner yang penting adalah supplier yang membantu dalam mensuplai bahan baku jangka panjang. Dengan demikian, rice ball dapat memastikan ketersediaan bahan baku yang konsisten dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Mitra utama ini juga membantu dalam meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya produksi. Selanjutnya yang kedua itu ada key activities yang terdiri atas 3 komponen. Yang pertama itu ada produksi. Proses pengolahan dan pembuatan rice ball termasuk penggunaan bahan baku yang sesuai dan teknologi yang efektif, memainkan peran penting dalam menghasilkan produk yang berkualitas dan menarik konsumen. Yang kedua itu ada pemasaran. Strategi pemasaran yang efektif seperti penggunaan media sosial, iklan, dan promosi membantu meningkatkan kesadaran dan minat konsumen terhadap rice ball serta meningkatkan penjualan. Yang ketiga itu ada pemantauan. Pengawasan dan evaluasi terhadap proses produksi dan pemasaran rice ball sangat penting untuk memastikan kualitas produk dan meningkatkan efisiensi dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mungkin timbul, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Ketiga, value propositions. Yang pertama itu menu unik dan beragam. Rice ball menawarkan variasi menu yang unik dan beragam, seperti pilihan daging segar yang dapat dipilih dan ditimbang sendiri, serta keunggulan atas harga produk, keunggulan atas varian menu, dan keunggulan atas kemasan produk. Yang kedua yaitu kualitas produk. Rice ball memiliki kualitas produk yang tinggi, dengan bahan utama yang dipilih berdasarkan kualitas dan keamanan, serta proses produksi yang memastikan kualitas produk yang dihasilkan. Yang ketiga, pengembangan wilayah. Rice ball memiliki strategi pengembangan wilayah yang luas dengan tujuan membuka cabang-cabang baru di berbagai wilayah yang strategis untuk meningkatkan jangkauan pasar dan menjangkau pasar yang lebih luas.
Yang keempat, customer relationship. Yang pertama, mengembangkan program loyalty. Membuat program loyalty yang memberikan reward kepada pelanggan setia dapat meningkatkan kesadaran pelanggan terhadap bisnis dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, menggunakan media sosial. Menggunakan media sosial seperti Instagram dan WhatsApp untuk mempromosikan produk dan berinteraksi dengan pelanggan dan dapat meningkatkan kesadaran dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga yaitu mengembangkan varian menu. Menawarkan varian menu yang beragam dapat meningkatkan kesadaran pelanggan terhadap produk dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kelima yaitu customer segment. Dalam kasus CV, RA, dan Menhalal, segmen pelanggan dipengaruhi oleh lokasi geografis bisnis dengan persaingan dari bisnis makanan terdekat sehingga sulit untuk menarik pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa segmen pelanggan CV, RA, dan Menhalal kemungkinan besar bersikap lokal dan mungkin dipengaruhi oleh ketersediaan produk dan layanan serupa di area tersebut. Bagi UKM Coffee Shop Semesta, segmen pelanggan ditandai dengan fluktuasi penjualan pada variasi produk yang berbeda, yang menunjukkan basis pelanggan yang beragam dengan preferensi yang berbeda-beda. Hal ini mungkin disebabkan oleh kemampuan toko dalam melayani beragam selera melalui penawaran menunya. Ringkasnya, segmen pelanggan produk Rice Bowl khususnya dalam konteks CV, RA, dan Menhalal dalam UMKM Coffee Shop Semesta kemungkinan besar terdiri dari individu-individu yang menghargai variasi dalam pilihan makanan mereka dan tertarik. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan memaparkan poin tentang key resources. Yang pertama itu ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini mencakup seperti karyawan yang terampil dalam memasak, melayani pelanggan, dan mengelola operasi sehari-hari. Karyawan yang terlatih ini juga berpengalaman dapat membantu menjaga kualitas dan efisiensi produksi. Yang kedua itu ada mesin produksi. Mesin produksi ini membantu dalam proses memasak dan mengelola bahan-bahan menjadi rice bowl dengan cepat dan konsisten. Yang ketiga itu ada bahan baku. Bahan-bahan berkualitas tinggi seperti beras, daging, sayuran, dan bumbu-bumbu penting untuk menciptakan rice bowl yang lezat dan menarik bagi pelanggan. Ini memiliki pasokan bahan baku yang stabil dan berkualitas merupakan aspek penting dalam bisnis ini. Yang keempat itu ada jaringan pemasaran dan distribusi. Seperti membangun jaringan pemasaran yang efektif baik melalui platform online maupun offline, serta memiliki saluran distribusi yang efisien untuk menyebarkan produk rice bowl ke pelanggan adalah suatu kunci kesuksesan. Yang terakhir itu ada sumber daya keuangan. Dana yang cukup diperlukan untuk investasi awal dalam peralatan, bahan baku, dan biaya operasional lainnya. Sumber daya keuangan yang baik juga penting untuk mengelola arus kas, membayar gaji, dan memperluas bisnis. Selanjutnya itu ada channel. Yang pertama itu ada media sosial. Media sosial ini merupakan platform di internet seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain yang digunakan untuk berkomunikasi kepada pelanggan, bisa berbagi konten atau berbagi promosi, dan terhubung dengan orang lain atau pembeli secara online. Selanjutnya itu ada pengiriman makanan online. Pengiriman makanan online ini pada makanan rice bowl merupakan layanan yang memungkinkan pelanggan memesan dan mengirim makanan melalui platform online seperti situs web atau aplikasi, dan juga seringkali melalui jaringan restoran atau layanan pengiriman makanan. Selanjutnya kita masuk pada cost struktur atau struktur biaya.
Struktur biaya untuk restoran rice bowl biasanya mencakup 1. Bahan. Biaya bahan mentah seperti nasi, sayuran, dan protein. Misalnya ayam, daging sapi, tahu, saus, dan bumbu yang digunakan untuk menyiapkan hidangan rice bowl. Yang kedua, biaya tenaga kerja. Biaya untuk mempekerjakan staf yang mempersiapkan, memasak, dan menyajikan makanan rice bowl. Selanjutnya, revenue stream. Yang pertama, penjualan rice bowl konvensional. Dalam memulai bisnis rice bowl rumahan, Anda dapat menjualnya dengan cara konvensional atau dijual secara offline. Contohnya, Anda membuka bisnis di depan rumah Anda dan menjajalkan rice bowl Anda ke tetangga atau lokasi terdekat dengan cara menerapkan strategi dari mulut ke mulut. Yang kedua, penjualan rice bowl online. Anda juga dapat menawarkan jualan rice bowl Anda di media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Dengan cara ini, Anda dapat menjangkau lebih banyak pelanggan dan meningkatkan penjualan. Yang ketiga, penjualan rice bowl dengan variasi menu. Dalam bisnis rice bowl, Anda dapat menawarkan variasi menu yang berbeda, seperti rice bowl teriyaki, rice bowl ayam geprek, rice bowl beef gyudon, rice bowl saus bulgogi, dan rice bowl salmon teriyaki. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Ide produk makanan rice bowl menawarkan variasi menu yang beragam dan praktis dalam penyajian, serta kandungan gizinya yang lengkap. Produk rice bowl yang rendah lemak dan gluten juga menjadi pilihan yang menarik dan strategis pemasaran yang menjadi efektif, meliputi penggunaan aplikasi dan platform digital serta analisis pesaing dan riset pasar. Dengan demikian, bisnis rice bowl dapat meningkatkan kesadaran dan kepuasan pelanggan serta meningkatkan loyalitas pelanggan. Terima kasih.